Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Asyifa dengan NPM 217. Saya dari manajemen 03. Di sini saya akan menyampaikan beberapa rangkuman penjelasan materi ekonomi Islam. Berikut penjelasannya. Sistem ekonomi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada sistem ekonomi kapitalistik, yaitu manusia adalah pemilik satu-satunya terhadap harta yang diusahakan. Tidak ada hak orang lain di dalamnya. Yang kedua, sistem ekonomi sosialistik, yaitu tidak mengakui kepemilikan properti atau pribadi. Alat-alat produksi dikuasai dan dikontrol oleh negara. Dan yang ketiga, sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang dijalankan berdasarkan syariat Islam atau aturan-aturan Allah. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir pada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Islam. Selanjutnya, perbedaan sistem ekonomi. Yang pertama ada perbedaan sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis itu untuk kesejahteraan para pemodal dan kepemilikannya yaitu pemodal itu sendiri. Yang kedua, komunis, kesejahteraannya untuk kesejahteraan bersama dan kepemilikannya yaitu pemerintah. Dan yang ketiga, perbedaan sistem ekonomi Islam. Perbedaan sistem ekonomi Islam itu rahmatan lil alamin, untuk kesejahteraan semua umat manusia, dan kepemilikannya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan sistem ekonomi Islam itu ada yang pertama, pemenuhan kebutuhan dasar manusia yaitu papan, sandang, pangan, kesehatan, dan pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat. Yang kedua, memastikan kesamaan kesempatan bagi semua orang. Yang ketiga, mencegah terjadi pemusatan kekayaan dan meminimalkan ketimpangan dana, distribusi, pendapatan, dan kekayaan di masyarakat. Yang keempat, memastikan untuk setiap orang kebebasan untuk memenuhi nilai-nilai moral. Dan yang terakhir, memastikan stabilitas dan juga pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, prinsip ekonomi Islam. Prinsip ekonomi Islam itu yang pertama, melarang adanya masyir. Masyir ialah suatu tindakan perjudian. Yang kedua, larangan garar. Garar yaitu suatu tindakan penipuan yang dapat merugikan orang lain. Yang ketiga, larangan melakukan hal haram. Haram yaitu hukum yang dijatuhkan pada suatu zat atau benda. Yang keempat, larangan zalim, yaitu tindakan yang merugikan orang lain maupun menyakiti orang lain untuk maksud tertentu. Yang kelima, larangan ikhtikar, yaitu suatu kegiatan penimbunan barang. Yang keenam, larangan riba, yaitu tambahan atas suatu transaksi yang dilakukan. Selanjutnya, ciri-ciri ekonomi Islam itu yang pertama ada hak individu, diakui namun diberi batasan. Yang kedua, hak umum atau umat diakui dan diutamakan. Dan yang ketiga, hak umum harus didahului dari hak individu jika itu sangat mendesak atau duroriyah. Selanjutnya, sumber ekonomi Islam. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah sumber pertama dan utama bagi ekonomi syariah. Di dalamnya dapat kita temui hal ihwal yang berkaitan dengan ekonomi dan juga terdapat hukum-hukum dan undang-undang diharamkannya riba dan diperbolehkannya jual beli. Dan yang kedua ada As-Sunnah, adalah sumber kedua dalam perundang-undangan Islam. Di dalamnya dapat kita jumpai khazanah aturan perekonomian syariah. Di antaranya seperti sebuah hadis yang isinya memerintahkan untuk menjaga dan melindungi harta, baik milik pribadi maupun umum, serta tidak boleh mengambil hak yang bukan miliknya. Selanjutnya ada ruang lingkup sistem ekonomi Islam. Yang pertama itu ada bai, jual beli barang atau jasa. Yang kedua ada akad, perjanjian antara dua pihak atau lebih. Yang ketiga syirkah, kerjasama dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Terus ada mudharabah, kerjasama antara pemilik dana dan pengelola modal. Terus ada muzaraah, kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap. Terus ada musakah, kerjasama dalam pemeliharaan tanaman dengan pembagian hasil. Terus ada murabahah, pembiayaan dengan
markup harga, terus ada khiyar, hak pilih untuk membatalkan akad jual beli, terus ada ijarah, sewa barang, dan yang terakhir itu ada istisna, jual beli barang atau jasa berdasarkan pesanan. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Sistem ekonomi kapitalistik menekankan kepemilikan individu tanpa hak orang lain, sedangkan sosialistik tidak mengakui kepemilikan pribadi dan mengontrol alat produksi melalui negara. Sistem ekonomi Islam berlandaskan syariat Allah, bertujuan untuk kesejahteraan semua umat manusia, di mana kepemilikan akhir adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan utama sistem ekonomi Islam itu adalah memenuhi kebutuhan dasar, memastikan kesamaan kesempatan, mencegah pemusatan kekayaan, dan menjaga stabilitas ekonomi. Prinsip-prinsipnya melarang praktik merugikan seperti perjudian, penipuan, dan riba. Ciri-ciri sistem ini mencakup pengakuan hak individu dengan batasan dan pengutamaan hak umum. Ruang lingkupnya mencakup jual beli, perjanjian, kerjasama, dan pembiayaan sesuai dengan syariat Islam. Baik, sekian penyampaian materi sistem ekonomi Islam yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.